warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, Bang Sandi, ini Raymond Bang Sandi. Pak Raymond, apa kabarnya? Lama nggak ketemu. Iya, baru ketemu. Terakhir ketemu di ulang tahun teman kan, kira-kira gitu. Iya, apa kabar Pak Raymond? Baik, Bang Sandi. Bang Sandi, jadi kita langsung, Bang Sandi. Sebetulnya ini Mas Fani adalah sepupu saya. Kita sering ngobrol dari dulu. Salam kenal, Bang Sandi. Oke, ini Mas Fani, apa kabar? Oke. Nah, jadi kita tuh selalu ngobrol bola gitu, Bang. Suka sering ngobrol bola gitu. Pembicara cuma satu, kapan kita main di Piala Dunia, itu aja selalu pembicaraannya. Jadi betul. 70 orang, 270 juta orang, kok nyari katanya 15 orang, 20 orang pemain bola susah. Jadi ternyata setelah ngobrol-ngobrol, Mas Fani nanti akan lebih nerangin bahwa ternyata kita sebenarnya bisa. Kalau kita punya 40 atau 50 anak-anak yang bermain di liga-liga bagus di Eropa, kira-kira gitu Bang Sandi jawabannya. Jadi mulai ini nanti bisa diarahkan nih ke sebelah kanan saya kameranya. Nah ini Alfa, ini Alfa udah kamu berapa tahun? 4 tahun, 5 tahun ya di Eropa. Ini udah 5 tahun Bang Sandi di Eropa, kira-kira gitu. Jadi Bamos Indonesia mulai ngirim anak ini 1 orang, kira-kira gitu. Ya. 2015 lah kira-kira. Jadi 1 orang. Tapi kemudian kita lebih serius lagi tahun 2018. Bang Sandi kita mengirimkan kira-kira 8 ya. 8 orang. Tapi tahun kemarin kita mengirimkan 24 orang Bang Sandi. Kira-kira gitu tahun 2019. Gitu. Nah, tahun ini mudah-mudahan walaupun Covid kita akan bisa tetap kirim anak-anak ke Eropa. Karena dengan mereka belajar di sana, mereka ada 40-50 anak di sana, dari 15 anak yang untuk main di Piala Dunia 2026 kayaknya mungkin aja. Kenapa Bang Sandi? Karena nanti pada tahun 2026 akan ada 8+1 ya, 8+1 wakil dari Asia, Bang Sandi. Masa kita udah ada slot yang lumayan besar, kita nggak punya. Kita nggak bisa masuk juga. Nah, caranya adalah anak-anak yang harus dikirim supaya tahun 2024, 2025, anak-anak ini bisa menjadi tulang punggung tim nasional Indonesia. Kira-kira itu, ya. Karena itu kita akan komitmen kirim anak-anak ini terus ke sana, dan kita nanti minta Bang Sandi memberikan motivasi kepada teman-teman. Berikut ini Bang Sandi ada sedikit video dari kami. El Club Internacional de la Amistad cuenta con la Academia Palencia International College, en la que no solo hay estudiantes españoles, sino de otros países, entre ellos de Indonesia, con un convenio que se mantiene con las autoridades de este país. Varios jugadores forman parte del club y 2 de ellos han llegado a jugar con el conjunto de la División de Honor. Hola. Buenos días. ¿Cómo estás? Vamos Indonesia. Vamos Indonesia adalah suatu program yang melambangkan semangat dan spirit bahwa Indonesia perlu untuk maju dan kembali bangkit dari tidurnya untuk sekian lama. Vamos Indonesia adalah salam yang kami berikan kepada proyek kami yang disebut dengan proyek I26 atau kepanjangan dari Indonesia 26, yang artinya bahwa kami mencanangkan pada tahun 2026 Indonesia bisa bermain di Piala Dunia. Selalu banyak pertanyaan, kenapa jumlah populasi Indonesia 260 juta tidak bisa mencari 11 pemain untuk bisa hadir di Piala Dunia. Oleh sebab itu, melalui proyek I26 ini, kami ingin sekali bisa mengajak banyak talenta-talenta hebat Indonesia di usia 16, 17, yang kami persiapkan supaya mereka bisa bermain di liga kasta tertinggi
Youth Development di Spanyol yang dikenal dengan Division D'Honor. Mengapa kita memilih Palencia? Karena Palencia sudah terbukti berhasil mencetak pemain-pemain yang tidak hanya bisa berhasil dari Spanyol, tetapi juga bisa mencetak orang-orang yang non-Spanyol. Salah satu yang menjadi ikon adalah Kim Young-kyu. Kim Young-kyu hadir di Palencia sejak umur 15 tahun. Dan saat ini Kim Young-kyu sudah bermain di Almeria di divisi Segunda atau Liga 2 di Spanyol. Selanjutnya Palamos. Palamos CF sebagai salah satu akademi tertua di Catalunya yang berdiri sejak tahun 1826. Sudah berhasil mencetak beberapa pemain Asia. Salah satunya adalah Luv Kapoor. Luv Kapoor adalah seorang anak India yang berlatih di kota tersebut sejak umur 16 tahun. Dari dua cerita ini, jika mereka bisa, maka saya yakinnya, maka anak-anak Indonesia pun sanggup dan mampu masuk di level seperti mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan? 2026 hanya berjarak kurang lebih sekitar 7 tahun dari 2019. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus hadir di Olimpik 2024. Untuk itu, kita perlu mengirim banyak anak-anak Indonesia supaya bisa mengikuti dan bertanding di Liga Division D'Honor, dan tentunya mereka perlu melakukan persiapan paling tidak 2 atau paling cepat 1 tahun sebelumnya. Sekian info mengenai Proyek I26. Kami ucapkan terima kasih bagi siapapun yang mendukung dan mensupport kegiatan ini. Dan insya Allah 2024 kami hadir di Olimpik, dan 2026 Indonesia pertama kalinya akan menjejakkan kakinya di Piala Dunia. Terima kasih. Muchas gracias. Vamos Indonesia. Kira-kira mungkin Mas Fani akan memberi keterangan lebih lanjut. Silakan, Mas Fani. Ya. Silakan Mas Fani. Ya baik Bang Sandi, apa kabar? Saya udah lama nggak jumpa nih. Ya, senang sekali. Terima kasih. Ya, pertama-tama saya sampaikan salam hangat dari Om Oni Bule dari Cibitung, Bang Sandi. Kebetulan beliau Ketua Dewan Pembina di yayasan kami. Juga kedua, salam hangat dari Bung Ferry Kono, Sekjen NOC. Tadi kebetulan baru saya ngobrol juga. Ya, jadi begini Bang Sandi, sebetulnya program ini adalah out of the system. Kami program out of the system yang percaya bahwa kalau anak Indonesia diberikan kesempatan untuk maju, kita pasti bisa. Bahkan kita suka sering bercanda, seandainya Indonesia posisinya ada di Maroko atau Aljazair, mungkin 80% pemain-pemain di Eropa itu banyak anak-anak Indonesia. Karena kita sudah dikonsider sebagai salah satu pusat talent di Asia. Tapi pertanyaan berikutnya adalah kenapa mereka banyak juara di level junior? Seperti tadi ada cuplikan ketika Juli 2016 tim Asiop Apakinti juara di kejuaraan Gotia Under 15, juara 1 pertama kali dalam sejarah. Di final mereka mengalahkan Swedia, di semifinal mengalahkan Jepang, di perempat final mengalahkan Bulgaria. Pertanyaannya, kenapa kita level 15-16 begitu luar biasa? Ketika di level senior, sejarah reputasi yang hebat itu hilang. Ini menjadi pertanyaan besar, Bang Sandi. Ya, artinya ini ada sistem yang perlu dibenahi. Kalau sistemnya benar, maka outputnya juga akan benar. Seperti itu. Nah, jadi anak-anak ini yang ada di sekitar kami sebetulnya adalah pilot project yang kami ingin buktikan bahwa bisa. Pertama kita buktikan adalah, mana Reza? Ini aja. Nah ini Reza nih Bang. Dulu kami memulai program ini memang tidak banyak bicara, karena kita lebih banyak bergerak saja. Jadi kalau kebanyakan bicara nggak ada hasilnya, nggak enak. Reza ini anak Indonesia pertama yang main di Division D'Honor. Division D'Honor itu liga under 19 tertinggi
dan dia merasakan debut pertama kali melawan Akademi Real Madrid. Saya masih ingat Reza main menit ke-62, nomornya nomor punggung 16, dan yang dihadapi dia punya perintah khusus untuk menjaga pemain nomor 16 namanya Juan Blanco. Antonio Blanco. Dan Antonio Blanco ini adalah kapten under 19 tim Spanyol. Ya. Kemarin timnya Antonio Blanco juara Liga Champion Eropa under 21. Jadi Bang Sandi sebetulnya tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau anak-anak Indonesia diberikan kesempatan, pasti kita bisa. Oke. Yang kedua, di tempat ini kita juga ada legenda. Kalau kameranya ke Coach Suryo. Nah, ini Coach Suryo, Bang Sandi. Apa kabar? Ya, ini pemegang rekor 10 tahun ya, Coach. Sehat Coach Suryo, terima kasih Coach Suryo. Itu Coach lama rekornya. Pemegang rekor lama 10-17 untuk lari 100 meter. Ya, kami sengaja berkumpul di sini, Bang Sandi. Pertama tentunya ingin mendengarkan cerita-cerita atau petua-petua atau motivational speech dari Bang Sandi, ya, tokoh besar untuk pembaruan Republik ke depannya. Semoga kita semua menjadi bangsa yang lebih besar. Saya rasa dari kami perkenalan seperti itu, Bang Sandi, karena kami lebih senang mendengar dari seorang Bang Sandi yang mempunyai banyak ide untuk Indonesia untuk masa depan. Silakan, Bang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, penuh semangat, salam olahraga, jaya. Jaya. Ya, saya hormati Bung Raymond, Mas Fani, Coach Suryo, ada Reza, dan banyak sekali teman-teman yang ada tergabung dalam virtual session ini. Juga saya ingin menyambut beberapa rekan dari pers ya, ada Mas Zaki, ada Bro Akbar, Marco juga, dan Mbak Vera. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kita masih diberikan kekuatan bisa berkumpul. Dan juga kita melihat bahwa salah satu dampak dari pandemi COVID-19 ini kan adalah terhambatnya pembinaan atlet dan juga berputarnya kompetisi. Nah, yang dilakukan oleh Famos Indonesia ini patut diapresiasi karena pertanyaan saya yang awal dulu juga seperti itu. Kenapa di level tunas junior kita selalu memiliki kemampuan untuk berdaya saing, punya kompetitif level yang tinggi. Tapi begitu kita memasuki usia-usia yang sudah masuk ke level senior, kita sangat tergerus kemampuan kita berdaya saing. Nah, ini jawabannya salah satunya adalah di industri olahraga bola yang membidangi pembinaan di anak-anak usia bracket antara 16-17 tahun ke atas. Nah, memang sistem kompetisi lah salah satu yang menjadi tulang punggung atau kitchen, dapurnya menghasilkan pemain-pemain dan tim kelas dunia. Nah, di Indonesia kita punya talentanya, kita punya anak-anaknya hebat-hebat, nggak kalah. Tadi Reza saya lihat masuk dengan nomor punggung 16 di salah satu level tertinggi kompetisi dunia. Nah, berarti jika kita membenahinya pada satu waktu bisa kita lakukan. Namun langkah Famos Indonesia ini adalah langkah inovatif. Karena lama menunggu diperbaikinya sistem kompetisi di Indonesia dan perbaikan industri olahraga, belum lagi politik tentang perkumpulan maupun organisasi anggota
dari cabang olahraga yang selalu kadang-kadang penuh dengan keterbatasan, Vamos Indonesia menggagas satu terobosan adalah udah lupakan dulu kompetisi di dalam negeri, ambil talentanya, lempar ke luar negeri, dan bukan di dalam satu tim dikumpulkan tapi disebar. Kalau dari ada 100 anak Indonesia atau 50 anak Indonesia, masa sih nggak dapat sekitar 20 sampai 30 yang bisa naik kelas. Nah, saya ingin sampaikan kepada adik-adik semua, sobat-sobat anak-anakku online, milenial, bahwa untuk naik kelas perlu kerja 4 as. Saya selalu bilang kerja 4 as itu yang membawa saya bisa bersaing di pasar ekonomi tingkat dunia. Jadi bukan hanya olahraga, ekonomi Indonesia sebetulnya juga sudah bisa bersaing. Sekarang kita posisi 16, kita akan insya Allah menembus 5 besar dunia di tahun 2045. Di tahun 2030 kita masuk 7 besar dunia dari segi ekonomi. Nah, apa sih rumusnya? Kenapa kita punya entrepreneur hebat yang bisa bersaing dan membesarkan ekonomi Indonesia? Pertama adalah tadi kerja keras. Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Nanti kalau sudah ada di liga manapun juga, di Eropa atau Amerika Latin, kerja keras itu bisa jadi satu pegangan, benang merah dari setiap orang-orang yang sukses. Kita perlu kerja keras. As yang kedua adalah kerja cerdas. How to work smart. Vamos Indonesia menunjukkan kalau nggak jalan-jalan, kenapa nggak kita berguru kepada yang lebih hebat? Bergurulah ke negara-negara yang hebat. Jika kita ingin wangi, kita bergaullah dengan para penjual minyak wangi. Kalau kita ingin jago sepak bola, datangilah negara-negara atau liga-liga yang memproduksi talenta-talenta terbaik di bidang sepak bola. Jadi as yang kedua adalah kerja cerdas. As yang ketiga kerja tuntas. Ingat, Reza dan teman-teman, bahwa pekerjaan kalian belum tuntas sampai Indonesia masuk ke kualifikasi Piala Dunia, sampai kalian bisa mencapai prestasi tertinggi, dan gantunglah impian setinggi langit. Itu bekerja tuntas. Jangan cepat bosen. Jangan hanya mau rebahan. Jangan jadi kaum rebahan, tapi jadilah agen perubahan. Perubahan itu dimulai hari ini. Anda semua adalah masa depan Indonesia. Kita harus mulai perubahan. Masa ekonominya nomor 4 terbesar di dunia 2045, tapi masuk kualifikasi sepak bola saja belum bisa. Ini sedikit ironis. Satu saat kita akan melihat tanggal 10 September kita mencanangkan Vamos Indonesia, dan kalau kita drama Spanyol, Money Heist, paling sering disebut kata vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Itu artinya cepat, 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 bergerak. Nah, itulah kita harus cepat bergerak. Dan itu bagian dari kerja tuntas. Terakhir, kerja ikhlas. Saya yakin semua kita yang tergabung di sini, termasuk Bro Raymond, Bung Raymond, Pak Fani, Coach Suryo, dan semua yang termasuk anak-anak semua di sini, bergerak dengan keikhlasan. Saya yakin ini adalah batu loncatan Indonesia, kebanggaan kita, tim Vamos Indonesia dengan penuh keikhlasan memberi sumbangsih kepada bangsa dan negara. Mudah-mudahan dibukakan jalan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu pesan saya, sukses untuk kita semua. Vamos Indonesia, banggakan Indonesia, dan insya Allah kita berhasil untuk mencapai tujuan kita, yaitu menembus Piala Dunia
dan juga menjadikan tim Indonesia tim yang kuat dan disegani dengan bersanding dengan bangsa-bangsa besar lainnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sandi masih ada waktu kira-kira 1-2 menit? Bisa, dan saya ingin memberikan satu inspirasi yang akan diberikan dalam bentuk buku yang disampaikan kepada teman-teman di sana. Mudah-mudahan buku tersebut menginspirasi kita untuk terus bervamos, bergerak, berlari untuk mencapai tujuan kita. Terima kasih. Bang Sandi, kemarin kita timnas kita U19 lagi main di Kroasia, Bang Sandi. Silakan Bung Raymond. Ya Bang Sandi, ini ada, coba Teguh berdiri, Teguh sini, sedikit, Teguh sama apa berdiri. Bang, ini dua-duanya posisinya center back, Bang. Tingginya 184, 185, Bang. Jadi dia nggak kalah, Bang, sama orang Eropa kalau tanding, Bang. Dia kalau loncat lawan orang Eropa nggak kalah nih, Bang. Ya, jadi kita punya nih orang-orang yang untuk masa depan kita, kelima pemain belakangnya kayak begini, Bang. Kira-kira gitu, Bang Sandi. Ya, dan Bang Sandi terima kasih banyak sudah mau inspirasi kami. Oh ya, sorry, ini satu lagi, Dennis, Bang. Dennis ini bikin 16 gol, Bang. Musim lalu dia 16 gol. Di Liga U18 Spanyol, Bang. Dia 16 gol dia, Bang. Jadi kata siapa orang Indonesia nggak bisa bikin gol di Spanyol. Ini buktinya si Dennis 16 gol. Kira-kira gitu, Bang Sandi. Bang Sandi, terima kasih. Kita pingin... Oh, Virus, mana Virus? Virus ini juga anak kapal laut ikut seleksi. Ya, ini naik ikut dari Ambon, dari Maluku. Dia ikut seleksi kita naik kapal laut. Nah, ini kesayangan dari pemilik Palamos FC. Ya kan? Dia disuruh balik lagi, Bang Sandi. Mudah-mudahan nanti waktu dekat, ini anak si Virus mau rela. Posisi mau gelandang ya? Gelandang dia, bukan gelandang ya. Ya, mudah-mudahan dari kampung dia bisa di sana. Dan ini juga pemain masa depan kita, Virus. Dari Tulehu, ya. Gitu. Dan ini Saya pernah ke Tulehu, itu adalah gudang pencetak sepak bola Indonesia. Tidak terlalu jauh dari tempat saya mendapat gelar di Hutumuri. Itu dekat dengan pelabuhan di Tulehu, itu sekolahnya sepak bola Indonesia. Banyak sekali pemain-pemain terbaik Indonesia lahir. Mudah-mudahan akan disusul. Dan sukses untuk kalian semua. Ini adalah saat kita bersinar. Vamos! Bang, yang terakhir, kita juga terpacu sekali dengan adanya Impres nomor 3 tahun 2019. Itu Presiden mengenai percepatan sepak bola. Jadi pada tahun 2019 kami sangat termotivasi karena ada Impres itu. Walaupun kami sudah mulainya dari tahun 2018 dan kita mendukung pemerintah supaya juga percepatan ada dalam persepak bolaan kita, Bang Sandi. Ya, Bang Sandi, mudah-mudahan berdiri teman-teman. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan pertama, Bang Sandi. Mungkin dalam bulan-bulan berikutnya kita bisa bareng-bareng nanti webcam lagi sama anak-anak ini sudah berada di luar negeri, baru di Spanyol. Terima kasih, Bang Sandi. Mudah-mudahan saya dapat kesempatan mengunjungi ke Spanyol untuk melihat di Valencia. Satu, Bang Sandi. Bulan April ya. Bulan April anak-anak 2021, Bang Sandi. April 2021 anak-anak ini akan ikut dalam Mediterranean International Cup, Mediterranean International Cup. Tahun lalu, Bang, sebetulnya anak-anak ini harusnya lawan Atletico Madrid, Bang. Di grup 1. Satu grup mereka lawan Atletico Madrid. Siapa yang kemarin lawan Atletico Madrid di sini? Hah? Apa lawan Atletico Madrid? Bang, ini anak, Bang. Lawan Atletico Madrid tahun 2019, skornya 0-0 dan 2-2, betul? Bang, jadi kita pernah lawan Atletico Madrid, Bang. Skornya 0-0 sama 2-2.
Nah, mudah-mudahan tahun 2021 kita balik lagi ke MIK, kita bisa mengalahkan klub-klub besar. Kira-kira gitu. Ya, amin ya. Amin. Amin, amin. Terima kasih dan sukses selalu. Saya pamit diri, maju terus demi bangsa dan negara. Wassalamualaikum, Tuhan memberkati. Oke. Vamos. Vamos Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dan salam dari Sulaiman untuk semua, Alvar dan kawan-kawan. Reza, sukses selalu. Jadi main bola juga, Bapak.